Goresan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenankan, nama saya Abu Khair. Saya pendidikan terakhir di S3 Pemikiran Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kini home base saya di Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo. Saya mengampu mata kuliah filsafat dan pemikiran Islam, termasuk juga filsafat Islam di Universitas Nurul Jadid. Saya mengajar di home base saya di S2 Studi Islam dengan mata kuliah filsafat dan pemikiran Islam. Di S1 saya diperbantukan untuk juga mengajar berbagai macam mata kuliah yang berhubungan dengan filsafat dan mata kuliah yang berhubungan dengan pemikiran Islam. Nah, sebagai contoh, ketika di S1 Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Python Probolinggo, di program Ilmu Al-Quran dan Tafsir Hadis, saya mengampu mata kuliah falsafah takwil atau yang biasa dikenal dengan falsafah hermeneutika dalam tafsir. Hermeneutika tafsir, ada yang menyatakan falsafah takwil, juga ada yang dikenal dengan hermeneutika Al-Quran. Misalnya dalam mata kuliah falsafah takwil, CPL yang ingin kita gapai bersama saya dengan peserta didik itu adalah dengan mata kuliah falsafah hermeneutik atau falsafah takwil, kita ingin berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan Islam yang moderatif, Islam yang wasatiyah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat. Tidak saja misalnya kita hanya berpegang pada keislaman yang fundamental, tapi Islam yang moderatif. CPL yang kedua yaitu ingin berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kita melalui mata kuliah falsafah hermeneutik diharapkan selain pertama misalnya kita juga falsafah hermeneutik yang disesuaikan dengan pedoman Pancasila, juga wajib selaras dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis, keislaman dan Pancasila tidak perlu dipertentangkan, karena Pancasila itu adalah saripati dari ajaran keislaman. Nah, falsafah hermeneutik kita ingin mempelajari dasar-dasar dari falsafah takwil dalam Al-Quran, namun dengan karena kita di Indonesia Islamnya spesifik adalah Islam khas Nusantara yang wasatiyah, maka harus ditimbang dengan Islam yang wasatiyah, yang ramah, bukan Islam yang marah-marah. Nah, yang kedua, sebagai warga negara, diharapkan dari mata kuliah falsafah hermeneutik kita juga bisa berperan sebagai warga negara yang cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa, yang berbasis pada ajaran keagamaan. Karena walaupun bagaimanapun falsafah hermeneutika itu masih skolaristik,
ya. Falsafah takwil bisa bermakna sekuler, bisa bermakna religius. Nah, makanya falsafah takwil juga tetap ditimbangkan dengan disaring dengan ya Al-Qur'an juga dengan Pancasila. Nah, bagaimana kita misalnya nanti dengan falsafah takwil ini mampu berperan, ya, berkiprah, bersumbangsi pada bangsa dan negara ya, melalui mata kuliah falsafah takwil. Ya. Bagaimana kita berperan secara wasatiyah, secara moderatif, ya, idam Islam yang damai, Islam yang rahmatan alamin, ya, Islam yang wasatiyah, ya, khas Islam Nusantara. Islam yang penuh senyum dan penuh ramah, ya, bukan Islam yang marah-marah. Yang ketiga, yaitu juga diharapkan dengan penjelasan dari falsafah hermeneutik, ya, kita mampu menghargai berbagai macam aneka budaya, pandangan, pemikiran, pendapat, ya, khususnya dalam masalah tafsir, ya, juga dalam masalah pemikiran keislaman yang beraneka ragam. Ya. Selain misalnya dari keislaman, juga ada pemikiran-pemikiran dari keagamaan yang lain, bahkan juga yang mungkin tidak beragama atau ragu-ragu beragama. Ya. Kita hormati dalam kerangka Pancasila dan kerangka Islam Nusantara yang khas wasatiyah, moderatif, dan Islam yang ramah, penuh senyum, bukan penuh marah-marah. Yang kedua misalnya, ya, dengan diharapkan juga dari falsafah takwil, para peserta proses kegiatan belajar mengajar di falsafah takwil diharapkan mampu menunjukkan sikap tanggung jawab atas mata kuliah yang diampunya secara mandiri. Jadi bagaimana misalnya nanti falsafah takwil itu mampu diterapkan, ya, dalam pemikiran, dalam sikap, dan juga dalam sosialisasi di masyarakat. Tidak hanya misalnya sebagai menara gading, cukup hanya mempelajari falsafah takwil, ya, tanpa dijadikan sikap, juga tanpa diabstraksikan dalam kehidupan bersosialisasi di masyarakat, tanpa praktek di masyarakat. Ya. CPK MK yang ingin dicapai adalah mampu menganalisis berbagai konsep, isu dasar, pemikiran terkait falsafah takwil atau hermeneutika, serta mampu membuat tugas akhir yang berisi tentang pemikiran falsafah takwil atau hermeneutika dalam kerangka negara dengan strategi penyesuaian antar budaya berdasarkan analisis dan mampu menyajikan sesuai dengan fakta dan norma secara ilmiah dan ilahiyah. Karena di pendidikan Islam tidak hanya sekedar berdasarkan keilmiahan, namun juga membutuhkan, ya, metode keilahiyahan, ya. Apalagi dalam Pancasila, ya, metode ilmiah tidak cukup hanya ilmiah, tapi dia wajib berlandaskan juga pada ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa, ya, meniscayakan dia juga merupakan bagian dari metode keilmuan yang harus diampu, termasuk mata kuliah falsafah takwil, ya. Karena kita Pancasilanya berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Hingga dengan demikian dunia akademik di Indonesia tidak cukup hanya membutuhkan metode ilmiah, namun juga berdasarkan metode ilahiyah yang selaras, senada, seirama dengan metode Pancasila yang menggabungkan antara metode ilmiah dan metode ilahiyah. Adapun sub CPMK yang ingin saya gapai, ya, selama nanti proses pembelajaran adalah, ya, mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematif, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam keilmuan falsafah takwil, ya, dengan menerapkan falsafah takwil yang selaras berdasarkan tuntunan dan tuntutan dari Pancasila dan pedoman umat Islam, Al-Quran dan hadis, yang sekali lagi saya ungkapkan, ya, harus sesuai dengan ciri khas
Islam Nusantara yang moderatif, wasatiyah, dan Islam yang ramah, tersenyum, bukan Islam yang marah-marah. Dalam perkuliahan nanti, ya, karena falsafah takwil itu walau bagaimanapun falsafah adalah produk dari keilmuan yang umum, tetapi diadopsi oleh Indonesia, falsafah masih berupa sekularistik, ya, belum religius. Nah, di Indonesia misalnya juga banyak sekali tokoh-tokoh falsafah hermeneutik atau tokoh-tokoh falsafah takwil, ya. Jadi tidak hanya misalnya dari tokoh-tokoh takwil nanti yang akan kita kaji dari barat, misalnya kayak Schleiermacher, Heidegger, William Dalthey, Gadamer, tetapi juga kita sandingkan dengan dunia timur, khususnya dalam peradaban Islam. Dalam peradaban Islam, tokoh-tokoh dari falsafah dan pemikiran falsafah takwil seperti Imam Ghazali, Ibnu Arabi, Jamakhsyari, Isfahani, dan yang lain-lain juga akan kita pelajari. Yang terpenting juga kita akan mengeksplor, ya, karena selama ini masih jarang sekali tokoh-tokoh falsafah takwil atau tokoh-tokoh falsafah hermeneutika yang dari khas Nusantara. Jadi nanti selama pembelajaran kita akan mencoba juga mengeksplor tokoh-tokoh falsafah takwil, khususnya dalam kajian tafsir Al-Quran, dari Nusantara. Mbah Yai Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Hasbullah Wahab, Mbah Yai Abdurrahman Wahid, Mbah Yai Ulil Absor Abdallah yang kontemporer, itu adalah contoh-contoh dari tokoh-tokoh falsafah takwil di Nusantara yang juga kompetensinya tidak kalah dengan tokoh-tokoh pemikiran dunia akademik lainnya. Namun itu jarang dieksplor. Nah, pada mata kuliah ini selain menggabungkan antara pemikiran dari barat, pemikiran tafsir hermeneutik dari Timur Tengah, khususnya dari Islam, juga akan menggabungkan pemikiran falsafah takwil dari khas Islam Nusantara. Metode pengajaran atau pendekatan pengajaran, saya akan menggunakan metode atau pendekatan deep learning. Deep learning itu, ya, adalah bagaimana mahasiswa, ya, justru yang lebih interaktif di kelas, ya, ketimbang dosennya, ya. Dosen hanya sekedar, ya, memahamkan konsep dan juga mengkolaboratifkan mahasiswa, ya, dalam proses pembelajaran. Jadi dalam deep learning, ya, dosen hanya berusaha sebagai fasilitator saja, ya. Nanti bagaimana kemampuan dosen untuk memancing mahasiswa menjadi kolaboratif dan menjadi interaktif, ya, itu saya akan gunakan dengan menggunakan metode dan pendekatan deep learning yang ada, ya. Jadi saya akan mengarahkan bagaimana mahasiswa itu senang bertanya, senang menjawab, ataupun juga misalnya menyanggah apa-apa yang akan apa-apa yang telah dilontarkan oleh dosennya ataupun mahasiswa. Jadi boleh menggunakan kritik dengan terbuka, berlandaskan dengan argumentasi dan keilmuan. Tidak boleh misalnya nanti dalam pembelajaran itu bertanya, menjawab, atau menyanggah itu hanya sekedar melalui omongan-omongan saja, iya, yang tidak ilmiah. Jadi semuanya harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan karena kita dalam pesantren juga tidak hanya sekedar ilmiah, tapi juga kita menggunakan deep learning yang ilahiyah, yang bisa diterjemahkan secara ilmiah dan ilahiyah. Itu yang tentang metode pengajaran yang akan digunakan. Sekali lagi saya akan menggunakan metode dan pendekatan pengajaran deep learning, ya. Jadi pembelajaran yang mendalam, ya, yang terlibatan interaktif antara mahasiswa dengan dosen, ya. Dosen tidak boleh misalnya cenderung menguasai dan bahkan memonopoli ruang kuliah, ya. Kritik terbuka dipersilahkan ketika misalnya dalam proses pembelajaran, tetapi harus berlandaskan keilmiahan dan juga keilahiahan yang paling terpenting di deep learning.
yang berdasarkan deep learning, berdasarkan asas Pancasila dan Al-Quran dan hadis. Adapun evaluasi yang akan saya berikan pada proses pembelajaran nanti, saya akan mengulasnya secara formatif, secara sumatif, secara autentik, dan secara portfolio. Selama formatif, kita lihat dari tingkat kehadiran mahasiswa. Secara formatif, mahasiswa aktif tidak di perkuliahan, selain misalnya dari tingkat kehadiran. Tingkat kehadiran mahasiswa wajib minimal 14 hari hadir. Tidak bisa mengikuti kurang atau dari 14 kali pertemuan, maka mahasiswa tidak bisa mengikuti ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester yang akan mengevaluasi perolehan pembelajaran mereka. Yang terpenting, evaluasi formatif juga akan diberikan bagaimana adab mereka ketika di kelas. Jadi dalam dunia pesantren, evaluasi itu tidak hanya sekedar nilai, tetapi juga adab. Nilai itu secara keilmiahan, adab secara keilahiahan. Karena dalam dunia pesantren, evaluasi adab sangat penting. Di samping juga kita evaluasi dari capaian penilaian keilmuan yang telah mereka gapai. Adab lebih didahulukan dalam dunia pesantren ketimbang ilmu. Yang kedua yaitu melalui evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif melalui UTS, ujian tengah semester atau ujian akhir semester yang berlandaskan tingkat kehadiran mereka. Jadi nanti pertengahan semester setelah 8 kali pertemuan kita akan mengadakan evaluasi penilaian melalui ujian tengah semester. Ke 16 kali pertemuan yang terakhir kita akan mengajarkan ujian akhir semester. Namun UTS ataupun UAS harus berlandaskan adab keilmiahan dan keilahiahan. Semua tetap sumatif pun harus berlandaskan keilahiahan, tidak sekedar keilmiahan. Yang ketiga yaitu penilaian autentik dan portfolio. Jadi mereka bagaimana apakah melaksanakan amanah yang diberikan bersama ketika di kontrak kuliah untuk membuat tugas-tugas makalah dan juga proyek portfolio. Tidak hanya tugas-tugas makalah, proyek pembelajaran bagi mahasiswa dalam bentuk portfolio, yaitu mereka mengadakan penelitian di masyarakat. Apakah pemahaman masyarakat tentang tafsir hadis itu sama dengan pemahaman keilmiahan dalam dunia ilmiah, dunia akademik Islam tentang tafsir hadis. Nah, adapun jenis-jenis dari evaluasi yang saya akan berikan diantaranya adalah yang pertama ujian itu diambil dari UTS dan UAS. Yang kedua yaitu jenis evaluasi berupa tugas. Yang ketiga, ini yang terpenting berupa proyek mahasiswa, proyek penelitian mahasiswa. Proyek penelitian mahasiswa itu mereka mendata dan mencari informasi di masyarakat tentang istilah-istilah daftar dari ilmu tafsir. Apakah misalnya pemahaman masyarakat tentang istilah-istilah terma utama tafsir itu sesuai dengan keilmuan. Contoh terkecil dalam mega proyek mahasiswa nanti yang akan jadi saya evaluasi diantaranya adalah misalnya dalam terma tafsir. Di kita itu ada terjemah, ada tafsir, ada takwil. Semakin tinggi keilmuan itu ketika di tingkat takwil. Bahkan dalam Al-Quran sendiri, tafsir itu hanya disebutkan 1 kali. Nah, mengapa di masyarakat itu berkembang istilah tafsir, tidak istilah takwil. Nah, mencari jawaban itu nanti akan didapat oleh anak-anak dan akan dievaluasi melalui proyek penelitian di masyarakat. Jadi di tempat mereka berdomisili, mereka meneliti apakah sesuai misalnya tentang tafsir saja yang dikehendaki oleh keilmiahan dengan tafsir yang dikehendaki dalam tradisi masyarakat. Yang terakhir, melalui evaluasi akan dinilai melalui pelaksanaan presentasi makalah.
Jadi mereka akan diketahui dan akan dievaluasi ya, seberapa kedalaman mereka tentang penguasaan makalah yang sudah mereka buat, apakah sesuai ataukah ada yang perlu kekurangan-kekurangan yang ditambahi. Itu diantaranya evaluasi penilaian yang akan saya berikan pada selama proses kuliah falsafah tafil ini. Demikian. Nanti pada video berikutnya akan kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abu berharap semoga kalian semua hari ini mendapat rahmat, damai, dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah intinya dari salam. Kadang salam di kita itu salam yang munafikun, ya, di hati mengucap salam, di mulut mengucap salam, tapi di hati borok-borok mendoakan. Sehingga mari kita bareng-bareng belajar secara tulus bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini ya, Pak Abu akan menjelaskan tentang kontrak kuliah, mata kuliah falsafah takwil. Jadi salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh anak IAT diantaranya adalah mata kuliah falsafah takwil, ya, atau kalau yang sekarang lagi tren itu falsafah hermeneutik, ya, atau hermeneutika, ya. Jadi istilah hermeneutika dalam dunia keilmuan Islam itu masih debatable, ya, ada yang pro dan yang kontra, sehingga biar aman menggunakan mata kuliah falsafah hermeneutika, ya. Nah, apa sih ya, tentang falsafah hermeneutika, ya, itu nanti ada CPL, capaian pembelajaran lulusan, yang harus bisa kita emban ya, selama kita mempelajari falsafah hermeneutik. Nanti juga ada capaian khusus yang buat kalian, ya, kenapa misalnya kalian mempelajari falsafah hermeneutika ya, secara individual, ya. Kalau CPL ya, itu secara global, ya, kenapa kita mempelajari falsafah hermeneutik. Nah, kalau CPMK-nya ya, itu secara individual, ya, apa sih kegunaannya kita mempelajari falsafah hermeneutika. Abu awali ya dengan menjelaskan ya, apa yang diinginkan oleh falsafah hermeneutik ya, secara global atau secara CPL. Nanti diharapkan kalian ya, bisa berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan beragama ya, dalam kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila dan ya, keagamaan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, yang moderat atau yang wasatiyah. Ya. Nah, sekarang Ahlus Sunnah tidak cukup bilang hanya Ahlus Sunnah, ya, karena kawan-kawan kita yang galak-galak kaum takfiri, ya, kaum yang suka membid'ah-bid'ahkan, ya, juga itu mengklaim bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kita di bawah pesantren, maka kita harus Ahlus Sunnah wal Jamaah ala nahdiyah, ya, ala nahdlatul ulama. Tidak boleh yang lain, ya, harus itu. Kalau kita mau selaras dengan Mbah Yai Zaini Mun'im, pendiri dari Nurul Jadid, ya.
Yang kedua, kita bisa berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Sekarang di masyarakat kita lagi gemar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakaiannya mohon maaf, harus gaya Arab, harus berjubah, harus berjenggot. Kalau tidak kayak Arab, maka kita Islamnya Islaman. Kita Islamnya Islam Nusantara, Islam yang wasatiyah, atau kata Azra itu Islam yang smiling face, Islam yang ramah tersenyum, bukan Islam yang marah-marah. Jadi nanti diharapkan dengan mata kuliah falsafah takwil, kita bisa cinta tanah air. Bukankah Nabi juga pernah bersabda hubbul waton minal iman? Jadi jangan khawatir. Bahkan Pancasila itu tidak bertentangan sama sekali dengan Al-Quran. Pancasila itu saripati dari Al-Quran. Jadi kalau mau mengganti Pancasila atau meruntuhkan Pancasila, sama dengan mengkhianati Al-Quran. Pak, tinggian mana antara Al-Quran dengan Pancasila? Tentu saja tinggian Pancasila. Tentu saja tinggian Al-Quran. Tapi Pancasila saripati dari Al-Quran. Jadi tidak bertentangan. Bahkan yang merumuskan Pancasila itu para ulama. Soekarno itu hanya mengkonsep. Soekarno ketuhanan ditaruh di bawah, oleh para ulama ketuhanan ditaruh di sila yang pertama. Nah, kita cinta tanah air, tapi juga cinta agama, yang dua-duanya tidak bertentangan. Jadilah kalian orang Islam yang sesuai dengan tradisi di Nusantara yang terkenal ramah-ramah. Bukan misalnya kita mengecilkan tradisi Timur Tengah, tidak, kita hormati. Silahkan berbeda tradisi, tapi ingat di kita ada pepatah lain ladang, lain belalang. Lain tempat maka lain tradisi. Di kita ada Islam Nusantara, ada Islam yang berkemajuan, maka jadilah Islam Nusantara yang berkemajuan. Bukan Islam Nusantara yang stagnan. Tapi maju, membangun peradaban dengan cinta tanah air dan memiliki nasionalisme serta tanggung jawab kepada negara dan bangsa. Hidupmu jangan hanya di Menara Gading, mengucil, bahkan mengucil untuk ibadah tidak boleh. Ibadah yang paling hebat adalah ketika kalian bergaul dengan masyarakat. Itulah Mbah Yai Zaini Mun'im yang mendirikan Nurul Jadid di tengah-tengah tempat para perampok, para orang yang sakit secara masyarakat. Tapi beliau mampu berkiprah. Nah, kita pun sebagai mahasiswa jangan mengucil diri sendiri. Meskipun sedebu, bisalah kita bersubangsi pada bangsa dan negara. Bahkan kalau kita mengikuti makalah dari Mbah Yai Zaini Mun'im, ada yang hebat, lebih hebat daripada Marxis, imamnya PKI. Mbah Yai Zaini Mun'im bilang, umat Islam yang tidak ikut berperan di masyarakat itu sama dengan maksiat. Jadi kalau kalian lulus dari Unuja, terus kalian mengucil diri, tidak berperan masyarakat, sama kalian sedang melakukan maksiat menurut Mbah Yai Zaini Mun'im. Jadi jangan jadi Menara Gading, bentuk peradaban semampunya, meskipun sebutir debu. Cintai tanah air,
jangan menebang pohon sembarangan, contohnya, itu termasuk juga cinta tanah air.